Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita bisa bertemu lagi lewat daring ini, bisa belajar bersama lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pasti tetap dalam semangat belajar ya. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita buka dulu pelajaran pagi hari ini dengan membaca doa dulu. Berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak-anak kita bisa belajar lagi, bisa belajar bersama. Kali ini kita pelajaran akidah akhlak, tema yang keempat yaitu akhlak terpuji pertama. Nah, bagaimana cara kita setiap hari bisa melaksanakan perilaku yang baik, bisa menjalankan perilaku yang terpuji ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun, kapanpun, kita tetap bisa menunjukkan orang yang mempunyai akhlak terpuji atau akhlak yang baik, baik sesama teman, baik sesama kita sedang belajar maupun sedang bermain, terutama kita terhadap orang yang lebih tua, kita harus bisa mempunyai akhlak yang terpuji. Kepada ayah dan ibu di rumah, kita tidak boleh membantah apa yang telah diperintahkannya. Kepada adik kita tidak boleh setiap hari bertengkar. Kita harus saling menyayangi, menghormati pada orang tua, dan menunjukkan perilaku yang terpuji baik di rumah maupun di sekolah. Anak-anak, pelajaran akhlak terpuji kali ini ada beberapa bagian, diantaranya yaitu rendah hati, santun, ikhlas, taat, dan kasih sayang. Nah, kita bahas satu persatu anak-anak ya. Yang pertama adalah sikap rendah hati. Kita bisa menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, yaitu yang pertama dengan menunjukkan kita rendah hati. Apa sih artinya rendah hati itu? Rendah hati adalah sikap dan perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Contohnya, kita menjadi anak orang kaya, terus tidak mau bergaul kepada orang yang miskin, itu namanya sombong, itu tidak boleh. Kemudian kita menjadi orang pintar, terus tidak mau bergaul dengan anak yang kurang pintar, itu juga tidak boleh. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kita harus sama-sama merasa rendah hati, yaitu biasanya tidak menyombongkan diri, selalu berbuat baik kepada teman-teman yang ada di sekitar kita lah. Ciri dari sikap rendah itu apa? Ciri-cirinya adalah tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Gak peduli temannya mau kaya, mau miskin, mau bodoh, mau pintar, kita tetap bisa bergaul, tidak pandang
dulu. Yang penting kita bisa menunjukkan bahwa kita berakhlak mulia atau berakhlak yang terpuji. Nah, sekarang anak-anak, beda apa sama rendah hati dengan rendah diri? Nah, beda anak-anak ya. Kalau rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri berarti dia minder atau tidak memiliki rasa percaya diri karena merasa mempunyai kekurangan. Contohnya, karena dia minder ya, menjadi orang yang bodoh, tidak tampan, tidak cantik dan sebagainya. Akhirnya tidak mau bergaul dengan temannya, itu nama rendah diri, merasa minder, kurang percaya diri. Maka dari itu kita harus bisa menunjukkan bahwa kita tidak menjadi anak yang sombong, harus selalu merendah hati, merasa kita kurang, merasa kita setara dengan mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Ya, itu adalah seperti contoh Rasulullah SAW selalu bisa bergaul dengan siapapun, dimanapun, dan berakhlak mulia ya. Itu harus kita tanamkan setiap hari, kita jalani setiap hari, yaitu kita bisa biasanya dengan melaksanakan perbuatan yang baik. Yang kedua adalah tentang santun. Nah, apa arti santun anak-anak? Santun mempunyai arti yaitu kita selalu mempunyai sopan santun ya, baik terhadap temannya, apalagi terhadap yang lebih tua. Kita harus sopan santun dari segi bicara, dari segi pergaulan, segi omongan, dan segi perilaku. Kita harus menunjukkan bahwa kita orang yang santun, tidak sombong. Nah, harus berkata yang lemah lembut, apalagi terhadap yang lebih tua kita harus sopan, tidak boleh membantah perintahnya orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Kalau kita, contohnya ya anak-anak, kalau kita lewat di depan orang tua, kita harus mempunyai rasa amit, minta amit atau minta permisi. Itu menunjukkan bahwa kita menjadi anak yang sopan santun. Kalau bicara dengan orang tua, tidak boleh berbicara keras, tidak boleh membantah, tidak boleh berani pada orang tua. Kita harus santun pada siapapun. Kalau kita merasa bersalah, kita harus mau dihukum, tidak boleh membantah. Nah, itu harus santun. Caranya bagaimana? Kita harus bisa berbicara dengan yang lemah lembut, tidak berbicara kasar pada orang lain, tidak suka melawan orang tua, dan patuh pada bapak dan ibu guru di sekolah. Apapun tugasnya harus kita kerjakan ya. Kebalikan sifat santun adalah sifat yang tidak baik, namanya kurang ajar ya. Kalau ada anak kok tidak mau berbuat baik, berarti dia melakukan perilaku yang tercela atau jelek. Maka dari itu kita harus menghindari perbuatan yang jelek, harus bisa mengganti dengan perbuatan yang baik. Nah, itu adalah contohnya orang yang suka santun. Selanjutnya kita harus juga berperilaku baik dengan cara ikhlas beramal. Nah, apa artinya ikhlas anak-anak? Ikhlas berarti kita menolong hanya karena Allah. Kita tidak boleh mengharap imbalan dari orang yang kita tolong. Contohnya apa? Ketika kita menolong teman yang sedang jatuh, kita harus lillahi ta'ala. Pasti suatu saat kita juga akan ditolong oleh orang lain. Karena apa? Manusia ini bersifat sosial, membutuhkan orang lain. Jika kita mau menolong orang lain, pasti kita akan ditolong oleh orang lain ya. Itu sebagai imbal baliknya, kita tidak boleh mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Insya Allah, Allah sudah melihat apa yang kita lakukan
kalaupun kita menjadi orang yang baik, pasti akan ditolong dengan kebaikan. Tetapi kalau kita sering melakukan kejelekan, pastinya juga akan mendapat balasan yang setimpal. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita cukup sekian. Dan untuk perilaku yang terpuji selanjutnya kita bahas untuk pertemuan minggu depan. Nah, mari kita akhiri pertemuan pelajaran pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.